Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang berkumpul dengan Bapak Ibu guru semuanya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 22 ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk memprestasikan hasil diseminasi budaya positif di sekolah. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pada hari ini untuk menyempatkan waktu di sela-sela sibuknya ya dalam mengoreksi siswa kertas ujian anak-anak, tapi alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk mengikuti acara atau sosialisasi pada hari ini. Baik ya, perkenalkan nama saya Nur Laili, SPD CBB angkatan 10 tahun 2024, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samsukri SPD SD dalam memberi ruang dan waktunya untuk saya mempresentasikan diseminasi budaya positif. Ya, salam bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif dari modul 1.4 ya. Tujuan saya membuat sosialisasi ini yang pertama untuk membuat aksi nyata ya, dalam membuat aksi nyata dari modul 1.4 yang berdasarkan yang kita terapkan di sekolah kita. Yang kedua, saya ingin berbagi ilmu di mana ya saya mendapatkan pendidikan di pendidikan guru penggerak. Apa-apa yang saya dapatkan, insya Allah saya akan membagikan, karena ilmu yang tidak dibagi tidak akan bermanfaat untuk saya sendiri. Yang ketiga, saya ingin melakukan kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya, di mana budaya positif ini apabila kita terapkan akan menciptakan ya disiplin positif, lingkungan yang positif, yang harmonis, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang nyaman, tempat siswa kita belajar dan menyalurkan bakat dan minatnya. Baik, yang ini adalah guru-guru yang akan saya berkolaborasi, yaitu guru SD Negeri 22 Lepat. Adapun yang pertama yaitu menciptakan budaya positif. Di dalam menciptakan budaya positif ini ya ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu bagaimana cara seseorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihadapi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan, karena mereka mendasarkan tindakan murid pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, baik. Di sini saya sedikit mengasih apa itu disiplin. Ya, kalau kita dengar kata disiplin, ya, kalau kita dengar kata disiplin, bahwa itu merupakan peraturan. Pasti akan teringat dengan peraturan, akan teringat dengan hukuman. Apabila tidak melaksanakan disiplin akan mendapat hukuman. Sebenarnya ini bisa kita laksanakan tanpa melakukan hukuman, tanpa melakukan siswa kita mendapatkan konsekuensi, ya.
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya, di mana budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Apa yang ada? Coba siapa yang bisa menyebutkan ada kebajikan-kebajikan atau budaya positif di sekolah kita yang pernah kita buatkan? Budaya positif. Ya, ada. Yang pertama misalnya menerapkan 5S. Yaitu apa Ibu, Bapak Ibu? Yaitu senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Ya, jadi 5S. Ya, kita menyapa siswa kita pada pagi hari. Ya, bersalaman di pintu gerbang, yaitu menyapa siswa kita. Ya, itu salah satunya. Budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, menciptakan budaya positif nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan nilai kebajikan yang universal, di mana ya salah satu yang ingin nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia itu adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang mempunyai komponen berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan universal itu ada 6 dari institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu pertama komponennya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Sedangkan IBO, primary program, itu bisa nilai kebajikan yang ada pada dari institusi atau organisasi ini, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Itu salah satu, itu contoh kebajikan yang di dalam institusi IBO primary program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. 9 pilar karakter. Nilai kebajikan yang ada pada 9 ini yaitu cinta Tuhan dengan genap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, kreatif, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu merupakan nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu. Baik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Jadi anak itu dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada mereka kena hukuman, lebih baik mereka bohong atau bagaimana gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu, mereka akan berbuat
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya kalau seandainya anak ini seandainya kita beri penghargaan atau hadiah, jadi motivasi itu ada 3 macam. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasinya, ya. Dan selanjutnya yang ke manusia, ya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan itu termasuk motivasi eksternal, ya, termasuk motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal, Bapak Ibu? Motivasi yang didapatkan dari luar, ya. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi yang internal, yaitu dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa harusnya begini, gitu. Ya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jika murid masih cenderung terdorong oleh, misalnya gini, jika misalnya gini, mereka seorang murid ingin berhasil, jadi gini, dia akan mendapat motivasi dari eksternal dari luar, yaitu ingin mendapat, aku akan membuat ini, akan mendapat penghargaan, aku akan dapat hukuman. Jadi jangan sampai dia dapat hukuman, dia akan berlomba. Nah, jadi jika murid masih cenderung terdorong oleh motivasi eksternal, sedangkan maka guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internalnya. Jadi seorang guru itu harus berupaya menumbuhkan, ya, murid itu memotivasi internalnya. Baik, yang keempat kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini sedikit perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Lanjutkan. Ya, hukuman. Ya, hukuman misalnya apa yang akan terjadi? Yaitu mereka akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi mengontrol diri mereka itu, mereka makin tidak bisa mengontrol diri mereka. Mereka apapun yang dikerjakan ingin mendapat imbalan, ya. Yang kelima yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama, ya. Jadi guru memandu murid dalam penyusunan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu ibu-ibu, keyakinan ini adalah bukanlah sekedar slogan, ya, melainkan nilai-nilai yang diinternalisasi, dipraktikkan dalam sekolah, kelas atau kelas, ya. Keyakinan ini sama juga dengan seperti kesepakatan, tapi dia lebih. Kalau kesepakatan atau peraturan kelas itu dibuat oleh kita sendiri dan dipatuhi oleh siswa, tapi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, sama dengan sekolah. Keyakinan sekolah, kepala sekolah cuma membimbing apa keyakinan sekolah yang perlu ditaati, yang perlu diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh, ya, guru memandu murid dalam penyusunan keyakinan kelas.
ya, memanage merasa bersalah, ya, dengan menggunakan kata-kata yang mengiba. Kalau akan ibuna, nah benar kamu minta mau katanya terlambatnya di sana. Jadi dengan kalimat menggunakan kalimat mengiba, ya, mereka menjadi merasa bersalah. Nah, gitu. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Iya, kita mendekati murid-murid kita itu sebagai posisi teman sejawat. Bagaimana kita memperlakukan dengan siswa kita sebagai teman? Ya, yang keempat, pemantau. Kita memantau. Sudah kita beri kebebasan kepada mereka, kita menjadi pemantau. Ya, kita menjadi pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini manajer ini berarti seperti kepala sekolah, ya, memanage, memberi tindak apa? Iya, mengatur, dia memanage, ya, memanagekan. Jadi kita mempunyai 5 posisi kontrol seorang guru itu. Bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman bagi murid kita, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berperan sebagai manajer. Ya? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendirinya. Ya? Yang kedelapan, sertifikat restitusi. Ya? Sertifikat restitusi. Guru sebagai seorang manajer menggunakan 3 sertifikat restitusi untuk menyelesaikan masalah dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilisasi menstabilitaskan identitas. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Ya? Setiap orang pasti melakukan. Kita panggil siswa kita yang mempunyai kesalahan tadi, kita panggil. Kita kasih tahu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Ya? Bukan kamu yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengapa nak kamu terlambat datang? Mengapa? Nah, kita tanya, apa penyebabnya? Sudah kita tanya dengan dia, ya, validasi tindakan yang salah. Seharusnya kamu tidak boleh seperti itu. Ya, kenapa nak? Kenapa kamu terlambat bangun? Karena kamu diskusi misalnya. Nah, berarti kita juga melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanamkan keyakinan. Nah, sekarang yang kamu lakukan ini sudah melanggar keyakinan kelas kita. Bagaimana? Nah, coba, apakah kamu mau berubah atau dia tuh saya misalnya kalau anakku menjawab, saya berjanji bu tidak akan berbuat
berubah ini nak. Biar mereka berjanji gitu. Kapan? Gitu. Ya. Berarti ini merupakan segitiga diskusi untuk mengatasi permasalahan pada murid-murid kita. Ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ya. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi itu teori kontrolnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam dirinya, dia ingin berubah. Ini slideshow. Ya. Contoh budaya positif di sekolah. Ya. Mengikuti berbagai ekstrakurikuler, melakukan korban dan inisiatif kepada guru yang harus kelas atau kemampuan melaksanakan pelajaran yang bukan mencintai diri dan orang lain. Melaksanakan bersama tim rutin dengan semangat bersama. Ya. Berikan waktu di luar datang ke sekolah. Ukur, berikan, kedepannya juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lakukan pernyataan mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Ya. Toleransi dan menghargai perbedaan itu salah satu contoh budaya positif di sekolah. Yang ini ada beberapa contoh budaya positif di sekolah, membaca buku di perpustakaan di sekolah, diskusi, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi contoh budaya positif di sekolah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Saya mohon kerjasama dan kolaborasi dari guru-guru SD Negeri 2 untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada yang kita buat. Semoga sekolah kita lebih baik dan lebih mantap ke depannya, ya. Dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsukri, SPDSD. Saya kepala sekolah di Satuan Pendidikan di SD Negeri 22 Rupat. Di sini saya akan memberikan refleksi atas penerapan budaya positif di sekolah saya. Saya sangat setuju budaya positif di sekolah diterapkan, di mana akan menciptakan lingkungan yang positif, dan saya berharap guru-guru di sekolah saya bisa menerapkan budaya positif, bisa berkolaborasi untuk mengimplementasikan kompetensi-kompetensi yang sudah dipaparkan oleh calon guru penggerak Ibu Nurlaili SPD. Saya berharap ke depannya bisa lebih baik lagi, serta guru-guru di sekolah ini bisa mengikuti jejak beliau menjadi guru penggerak. Harapan kami, semoga Ibu Nurlaili bisa lulus dengan hasil yang baik.
Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana, guru SD Negeri 22 Rupat. Dari paparan Bu Nurlaili tentang diseminasi disiplin positif ke sekolah kami, itu sangat menarik. Dari paparannya itu kami mendapat ilmu, sehingga nanti kami bisa menerapkan di sekolah kami. Saya mengucapkan semoga Bu Nurlaili nanti lulus CGP angkatan 10. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah. Saya bekerja di Satuan Pendidikan SD Negeri 22 Rupat sebagai guru ekstrakurikuler. Di sini, saya akan memberikan refleksi atas penerapan budaya positif, di mana saya setuju bahwa seorang guru itu memiliki posisi manajer untuk dapat mengajak siswanya mengenal kebutuhan dirinya. Dan juga adanya penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi namun dapat berkolaborasi dengan siswa sebagaimana memperbaiki kesalahan. Mungkin ini saja refleksi dari saya mengenai penerapan budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, coba semua dulu siapa yang bisa memimpin tepuk semangat. Coba. Iya. Si Pak, boleh tidak? Ya, yang lain silakan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, tepuk tangan semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali, anak ibu semuanya. Kita hari ini ibu menentukan ya keyakinan kelas untuk kelas 6. Tahu nak? Iya, setuju? Iya, sekarang ibu tanya, apa keyakinan kelas itu? Iya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai, kebajikan-kebajikan, kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di dalam kelas, ya, yang mencetus budaya positif, ya. Kalian bisa menggunakan bahasa kata-kata yang positif, ya. Nilai-nilai kebajikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Paham itu keyakinan kelas? Jadi tujuan ibu membuat keyakinan kelas pada hari ini yaitu supaya apa? Supaya kelas kita menjadi nyaman, belajarnya enak, ya. Kalian bisa nanti siapa yang belajar di dalam kelas ini merasa ingin kelasnya menjadi rapi, bersih. Nah, ya, jadi siapapun yang belajar di dalam kelas ini, kalau sudah masuk ke dalam kelas ini, sudah membuat keyakinan kelas, akan menciptakan kelas yang kelas yang kondusif, kelas yang nyaman, yang
kalian menulis. Ya, untuk kalian menulis. Ya, untuk kalian menulis. Ibu kasih satu orang satu untuk menulis keyakinan apa yang akan kita buat di kelas kita. Paham anak-anak Ibu? Oke, dibuat di sebelah sini karena ini nanti ditempel. Paham ya? Iya, silakan sayang nih. Ya, 1, 2, 3. Silakan yang sudah dapat skinotnya ditulis apa-apa saja. Nah, kesepakatan kita ini ya sayang, ya dibuat di sini apa saja yang mau kalian buat, yang kita sepakati bersama. Yang diletakkan itu yang ditulis, nanti ada lemnya. Ya, ini. Silakan. Iya, silakan. Iya, silakan. Buatlah apapun keyakinan kata-kata positif yang akan kita buat di dalam kelas ini. Yang untuk kita. Misalnya, apa kata-kata positif? Nilai-nilai kebajikannya. Silakan. Misalnya salah satu contoh datang tepat waktu, atau harus angkat tangan izin gitu. Ya terserah untuk di dalam kelas ini aja. Oke? Yang sudah nantinya akan ditempelkan ke sini. Ya silakan dibuat. Datang ke seluruh itu. Supaya kelas kita menjadi nyaman, jadi apa kesepakatan kita semua. Sudah selesai? Ya, siapa yang sudah selesai? Silakan lengketkan di atas. Iya. Iya, satu-satu. Iya, pintar. Iya, satu-satu. Iya. Iya. Pintar. Iya.
Yang kedua, menjaga sopan santun. Iya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Iya, pintar. Menjaga kebersihan kelas. Iya. Yang keempat, kebersihan sama datang tepat waktu, menjaga sopan santun. Iya, disiplin dan tertib. Iya, disiplin dan tertib. Terus saya ingin kelas yang bersih dan teratur. Bersih dan teratur. Bersih dan teratur. Ya, saya terus menjaga kebersihan kelas sudah. Menjaga kebersihan piket siswa-siswi, jadwal piket berarti tentang kebersihan. Saya selalu melaksanakan peraturan sekolah, misalnya datang tepat waktu, piket sesuai jadwal. Datang tepat waktu, sudah ada belum ya? Ya, yang keenam datang tepat waktu, piket datang tepat waktu, ya, ya. Dan jadwal piket berarti sama juga dengan piket. Menjaga kebersihan. Ada tak? Ya, ada menjaga kebersihan. Datang tepat waktu, piket, menjaga kebersihan, jadwal piket harus datang tepat. Masuk ke dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan piket, ingin tetap tertib, tanggung jawab. Ya, 7 tanggung jawab. Nah ya, tanggung jawab. Di sini ada, sini dibuat kawan-kawan tanggung jawab. Terus angkat tangan jika permisi. Iya, pintar, mantap ya. Angkat tangan jika permisi. Angkat tangan jika permisi. Iya, dari semuanya ya, ini dari semuanya ini, dari Ibu simpulkan ke sini. Banyak yang menulis yang mengapakan tentang kebersihan. Saya ingin, ya sudah nih, saya ingin kelas yang
jelas? Masuk langsung komisi. Jadi ada angkat tangan untuk komisi. Sesuai nggak? Nah, ini disepakati nggak? Iya, disepakati? Sepakat? Kalau sepakat, Ibu minta kepada kalian besok kalian buat pakai karton kata-kata ini menggunakan kata-kata yang positif yang menguatkan nilai-nilai kebajikan. Kita tempel nanti, kita letakkan di situ bahwa itulah keyakinan kelas kita yang harus kita terapkan. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar, nanti ada segitiga restitusi akan Ibu panggil. Kenapa? Ya kan gitu. Ya. Jadi sepakat nggak? Sepakat. Sekarang coba dulu berdiri. Kita main ya, namanya tegak nih. Padahal mengapakan keyakinan aja tapi tegak. Sekarang coba perhatikan. Keluhnya lakukan yang Ibu lakukan. Dengarkan yang Ibu ucapkan. Dengarkan yang Ibu ucapkan, ya. Lakukan yang Ibu lakukan, tapi jangan dengarkan yang Ibu ucapkan. Lakukan yang Ibu lakukan, tapi jangan dengarkan yang Ibu ucapkan. Sekarang, coba letakkan semua tangannya. Cobalah kalian pegang. Kalau kita melihat menggunakan apa? Silakan. Silakan ya. Kalau melihat kita menggunakan apa? Berarti tak konsentrasi nih. Tadi Ibu bilang lakukan apa yang Ibu lakukan. Jangan lakukan yang Ibu ucapkan. Kalau kita mendengar, kita menggunakan apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Iya, ini sekali lagi kalau kena hukum ya. Iya. Jadi Ibu kan dari kepala nih, yang Ibu pegang kan kepala. Kalian tetap telinga ya. Baik. Kita berbicara menggunakan mulut. Iya, ini kena hukuman ya. Menggunakan mulut. Iya, ada yang benar, ada yang tidak. Berarti kurang konsentrasinya. Ibu bilang kan, lakukan yang Ibu lakukan. Jangan kalian lakukan yang Ibu ucapkan. Sekali lagi, coba. Ya. Lakukan yang Ibu lakukan. Jangan kalian lakukan yang Ibu ucapkan. Kita berjalan menggunakan kaki. Masih ada juga. Iya, tepuk tangan. Ucapkan kepada kalian semuanya yang telah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Setuju nggak keyakinan kelas kita pada hari ini? Nah, kalau setuju kita buat nanti di karton kita tempelkan di kelas kita. Dan mungkin ada ini yang dapat disampaikan.
kelas 6 SD Negeri 22. Sangat senang, seru. Seru, semangat. Sangat senang, seru. Seru, semangat. Sangat penting. Sangat penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita disiplin dan menghargai orang lain. Selamat siang, Khalid. Bagaimana kabarnya? Baik. Kira-kira Khalid tahu nggak kenapa tadi Khalid berangkat dari rumah jam berapa? Sekolah kita masuk jam berapa? Khalid datang terlambat atau tepat waktu tadi? Terus kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak apa-apa. Semua manusia punya melakukan kesalahan seperti itu juga. Kita pernah melakukan kesalahan. Contohnya, ibu pernah terlambat mengikuti kegiatan kelompok. Ibu merasa coba kalau diceritakan kepada ibu, kenapa kalau diceritakan? Kenapa tidurnya sampai larut malam? Tidurnya kemalaman karena nonton TV, akhirnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Betul, nak? Kalian masih ingat tak tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama pada awal masuk sekolah? Apa itu, nak? Jadi komitmen itu apa? Nah, kita masuk sekolah jam 7.30. Berarti Khalid sebelum jam 7.30 sudah berada di sekolah. Bahwa komitmen itu penting bagi kita. Yakin ya? Yakin? Bahwa komitmen itu bermanfaat bagi kita? Nah, sekarang ibu akan bertanya, bagaimana cara supaya Khalid itu tidak terlambat datang ke sekolah? Bangun atau tidurnya tidak sampai terlalu malam seperti tadi, ya. Nah, tadi tidurnya jam berapa? Besok supaya bangun lebih awal, tidurnya jam berapa? Sekarang Khalid tahu apa yang harus Khalid lakukan. Kapan mulai kegiatan yang Khalid sebutkan? Hari ini. Baik, hari ini Khalid akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan siap, pribadi yang mempunyai komitmen, yang siap melaksanakan apa yang telah kita sepakati bersama, yaitu keyakinan kelas, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Siap, Khalid? Oke, makasih ya. Jangan ulangi lagi ya. Iya. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Zarani tahu nggak kenapa ibu panggil Zarani? Jadi ibu melihat
melihat jawaban temannya, jawaban supir kok. Betul nak? Itu artinya Zahrani apa? Nah, sekarang ibu tanya, mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Baik ya, mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Zahrani juga melakukan kesalahan seperti tadi mencontek. Nah sekarang ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu membantu Zahrani mengatasi permasalahan Zahrani dengan mencontek. Nah sekarang sebelum dilanjutkan ceritanya, ya kenapa Zahrani sampai mencontek? Kenapa tidak belajar? Betul, menonton TV sampai malam sehingga tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Jadi melihat jawaban temannya. Ya, Zahrani masih ingat keyakinan yang kita buat bersama pada masuk dulu di kelas 6 ya, masuk pertama sekali pada saat kelas 6. Ingat nggak? Bagi kita baik nggak nilai kejujuran itu bagi kita? Nah sekarang ibu mau bertanya pada Zahrani, apa kira-kira yang perlu Zahrani lakukan agar tidak mencontek lagi? Ya, terus berdoa kepada Allah, yakin bisa tuh. Nah sekarang Zahrani sudah tahu apa yang harus Zahrani lakukan. Ya. Sekarang kapan Zahrani lakukan yang Zahrani katakan tadi? Mulai hari ini. Yakin itu? Yakin. Ya. Baik, mulai hari ini Zahrani akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan belajar, berdoa kepada Allah, mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, baik ya. Baik, mudah-mudahan setelah hari ini ya, Zahrani menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi jujur ya, dan bisa membanggakan orang tua. Janji ya? Iya, baik. Terima kasih ya, jangan diulangi lagi ya nak. Ya, silakan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang berbicara dengan Bu Eli. Saya tahu cara yang memperbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu, sesuai dengan komitmen keyakinan kelas atau kesepakatan kelas saya. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali berbicara dengan Bu Eli. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya diberitahu cara memperbaikinya sehingga saya tidak mencontek lagi karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucaku.